Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS, program lanjutan semester 5. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lihat untuk tahap awalnya dulu. Yang pertama-tama kita harus membuat database-nya dulu. Nah, ini untuk database-nya kita menggunakan PHP admin localhost, PHP admin MySQL. Nah, di sini kita membuat data barang, membuat database post inventory. Terus ada di dalamnya terdapat tab data barang, data beli, data jual, harga, pembelian, penjualan, dan stok. Nah, untuk tabel ini itu mengacu pada gambar tabel yang sudah diberikan, yang nanti akan menjadi tugas puas kita, yaitu di sini terdapat jumlah nama yang akan dibuat, yaitu halaman data barang, halaman setting harga, halaman pembelian, halaman penjualan, dan laporan. Ini laporan paling bawah. Nah, pada menu-menu ini terdapat di belakangnya itu database-nya. Nah, pada database itu terdapat tab-tab, yaitu tab data barang dengan terdapat ID-nya, terdapat kode, nama, satuan, aktif, hapus. Terus tab stok ada ketiga ini, harga ada keempat ini. Terus penjualan ada keempat ini, pembelian ada ini, detail jual ada ini, detail beli ada ini. Nah, setelah kita mengetahui struktur database-nya, lalu kita buat di MySQL dengan menyesuaikannya pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya setelah tab-tab yang sudah kita buat, kita akan selanjutnya kita masuk ke programnya. Nah, di sini kita menggunakan Visual Studio Code untuk text editor. Untuk bahas semuanya menggunakan Python. Nah, sebelum kita masuk ke programnya, kita perlu mengintegrasikan ke MySQL. Nah, di sini ada import MySQL.connector, itu untuk mengimport beberapa MySQL. Terus di sini ada DevConnect. DevConnect ini untuk melakukan integrasi atau koneksi ke SQL melalui localhost. Jadi karena PHP admin kita itu berjalan di localhost, maka otomatis dia akan berjalan di localhost. Di program ini akan mengambil dari localhost, melalui localhost. Nah, setelah itu kita perlu membuat menu-menunya. Di sini menu-menunya bisa sesuai dengan yang ada pada tab ini. Ini terdapat menu barang, harga, pembelian, penjualan, laporan. Nah, untuk bagian My.py ini adalah bagian awal atau bagian dashboard, bagian halaman depannya. Nah, untuk bagian style ini cuma untuk mengatur visual sederhana saja. Pada bagian ini nanti kita jelaskan, kita langsung depan saja. Oke, kita langsung run. Nah, saya close dulu. Oke, kita run. Nah, di sini kita bisa lihat aplikasi sederhana, yaitu aplikasi inventory. Di sini terdapat menu yang kita butuhkan, yaitu ada menu data barang,
harga, pembelian, penjualan, dan paparan. Di setiap menu ini terdapat inputan yang memang sesuai dengan label dan presida. Jadi di data baku ada kode, ada nama, dan ada satuannya. Nah, sedangkan di gambar dan baku ada ID, kode, nama, satuan, aktif, hapus. Nah, di sini kita ringkas karena agar lebih memudahkan saja. Tapi di sini kita tidak menghilangkan unsur lainnya yang pastinya sesuai dengan label gambar. Di sini ada menghapus juga, ada kode, nama, satuan, simpan, hapus. Kalau kita lihat programnya itu pada file bug.py. Nah, di bug.py ini untuk bagian paling ke atasnya ini untuk memanggil library. Nah, form Tkinter itu untuk memanggil visual. Jadi untuk bagian visualnya, tampilan interface. Nah, untuk form ini jadi untuk integrasikan ke SQL. Di sini ada dev page barang. Di sini untuk menentukan stylenya atau bagian visualnya. Terus ada title. Ini title ini untuk penamaannya. Ada form. Nah, di form ini ada kode, nama, dan satuan. Ini merupakan inputan yang nanti bakal kita input di program. Terus ada fungsi simpan atau simpan. Ini untuk melakukan penyimpanan data yang kita input. Terus ada hapus. Ini untuk melakukan penghapusan ketika data tersebut tidak lagi kita butuhkan. Oke, dan mungkin yang lain juga. Kita akan coba dulu untuk inputannya. Di sini ada kode. Nah, misalnya kita masukkan kodenya itu adalah kode banknya itu 01. Misalnya untuk namanya itu laptop Asus. Nah, kita mau dan bank laptop satuan F kita simpan. Maka secara otomatis data tersebut masuk ke data bank di tampilan bawah ini. Kodenya 1, nama bank laptop Asus satuan F. Nah, setelah itu kita masuk ke menu harga. Nah, di menu harga itu terdapat di file harga.py. Nah, ini sama. Kedua ini adalah untuk library untuk bagian visualnya. Terus di sini adalah untuk kondisi database-nya. Nah, di sini ada kode barang, harga beli, dan harga jual. Di sini kita membuat variabel yang nanti digunakan untuk pada laporan nanti. Jadi secara otomatis nanti laporan pada penjualan atau pembelian penjualan mungkin, karena hal ini menyangkut pada penjualan pada bank tersebut. Nah, misalnya kita masukkan kode bank tadi itu 1. Harga beli laptop Asusnya adalah misalnya 500 tapi lagi ya. Terus harga jualnya adalah 800. Kita simpan hal tersebut.
Setelah data barang kita dapat dan juga harganya kita tentukan, tadi harganya adalah harga belinya itu di 500, harga jualnya di 800, maka kita masuk pada menu pembelian. Nah, pada menu pembelian ini terdapat di file pembelian.py. Ini sama seperti tadi untuk visualnya. Ini untuk pemanggilan koneksi database-nya, dan ini untuk pemanggilan waktu dan tab. Jadi waktu nanti program akan secara otomatis ketika transaksi dia akan mengambil waktu sekarang. Nah, di sini dev simpan ini juga untuk melakukan penyimpanan pada pembelian tadi. Nah, di menu pembelian ini kita pembelian ini untuk menentukan jumlah dari data baru yang kita dapat atau yang kita beli. Jadi di sini kita bisa membeli Asus atau Cisco 01. Di pembelian itu untuk faktor itu unik atau nomor seri lah kalau bisa dibilang. Misalnya kita masukkan nomor seri tanpa 012. Ini sebagai bebas. Nah, untuk kode bank kita sesuaikan dengan yang data banknya kita input tadi, misalnya 01. Nah, untuk jumlah harus dipastikan dulu benar dengan jumlah yang kita beli, misalnya 5. Oke, kita proses pembelian, pembelian berhasil. Nah, setelah itu masuk ke proses transaksi penjualan. Nah, di sini ada transaksi penjualan. Penjualan ini akan secara otomatis memotong dari harga pembelian tadi. Jadi belinya berapa pada berapa itu nanti di penjualan kita akan menentukan jumlahnya berapa. Jadi di sini kan jumlah tadi kita setting 5, di penjualan kita harus setting berapa jumlahnya, nanti secara otomatis dia akan membagi atau mengurangi. Misalnya untuk notanya kita kasih nomor seri atau nomor unit yang dikasih, misalnya notanya 432. Kode bank harus sesuai dengan data bank tadi 1. Untuk jumlah yang kita beli tadi ada 5. Jadi untuk penjualan maksimal sesuaikan dengan yang jumlah kita beli tadi, misalnya 5 atau maksimalnya berarti 52. Berarti misalnya kita 22 aja biji. Oke, proses penjualan berhasil. Untuk menu penjualan ini terdapat di pada bagian file penjualan.py pada program ikonnya. Di sini ada dev page penjualan untuk melakukan segala inputan penjualan, misalnya seperti nota, kode barang, dan jumlah yang nanti akan diprosesnya secara otomatis untuk mendapatkan hasil laporan akhir atau laporan detail. Nah, kita masuk pada laporan detail. Di laporan detail itu ada stok barang. Stok barang ini ada kode, nama, jumlah, dan satuannya. Nah, pada kode 01 dengan nama laptop Asus, jumlahnya 3, satuannya biji. Ini adalah hasil atau total akhir pengurangan dari pembelian, total jumlah pembelian dikurang total jumlah penjualan. Nah, gimana kita bisa lihat? Itu kita bisa lihat di menu pembelian sini. Nah, pada tanggal 25 bulan 12 tanggal 13
dengan kode faktor yaitu kode 12, kode yang 01, jumlahnya 5 bits yang kita setting tadi di pembelian, yaitu jumlahnya 5. Untuk satunya bits untuk jumlahnya 5, totalnya itu ada di 25 juta, 2.500 ya. Totalnya di dengan jumlah 5 bits itu ada di 2.500.000. Ini anggap saja ini 2.500.000 saja. Terus di penjualan nota yang kita tulis tadi yaitu 432, tanggal sekarang 25 bulan 12 tanggal 13 model 1, jumlahnya itu 2. Nah, jumlahnya 2, totalnya itu 1.600.000. Total 1.600, tapi kita buatkan 1.600.000 dengan penjualan 2 biji laptop Asus. Nah, jadi jumlah ini 3 ini didapat dari pembelian, jumlah pembelian dikurang dari jumlah penjualan, maka didapat jumlah 3 stok barang terakhir atau detail stok barang. Nah, apakah data-data menu ini tersimpan di database? Kita lihat di data barang. Nah, di data barang kita lihat di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini data main yang belum saya hapus. Intinya datanya itu di data barang itu ada mana ya, kita lihat barang bits, satuan bits. Nah, ini laptop Asus 2 bits aktif, laptop Asus 3 bits aktif. Nah, ini. Nah, 2 ini. Oke, ini kita di data barang. Coba kita hapus dulu. Apakah ada penutup di data barang ini? Kita lihat. Oh ya, ini data bank apa? Kita hapus dulu. Data banknya harus saya hapus dong. Kita beli data barang. Kan harus hapus. Kita tutup. Ini sudah kita hapus. Kita hapus dulu. Kita refresh. Kita hapus dulu semuanya. Ada dulu. Ada. 5
penjualan kita lihat. Kita bersihkan dulu. Oke, kita close. Kita ada stop. Kita hapus dulu. Oke. Oke, sudah bersih semua, penjualan sudah kosong, pembelian sudah kosong, harga kita hapus dulu datanya. Oke, di tab detail jual kosong, detail beli kosong, detail baru. Oke, detail baru kita hapus. Nah, bagus. Oke, kita hapus dulu, kita hapuskan semuanya. Oke, database sudah kosong, tab-tabnya sudah kosong. Kita akan coba lagi, karena sebelumnya saya sudah coba, jadi program jadi double itu, jadi bingung. Kita coba. Nah, oke. Sini kita coba, misalnya kode ini kita masukkan di 01, namanya adalah laptop Asus, satuan disk, kita simpan. Biar kalau disimpan, kita cek database nya, data. Oke, ini sudah kita lihat, sudah tertera yaitu ID banknya 12, kodenya 1, namanya laptop Asus satuan disk aktif 1 hapus 0. Oke, sekarang kita masukkan harga, kita masukkan validator yang tadi kosong 1, harga belinya adalah 553, jualnya 800, kita simpan. Oke, lalu kita tentukan faktornya, misalnya 3635, kode bank 01, jumlahnya 7. Oke, kemudian hasil, lalu masuk penjualan kita isi nota dulu sebagai kode 01, jumlahnya sekitar 23 biji. Sudah kita hasil. Oke, kita lihat di database dan belakang. Oke, detail beli jumlah 7, detail jualnya jumlah 3, tadi kita jual 3 biji. Untuk harganya 800.000, harga beli 500, kodenya 01. Kemudian pada pembelian ini faktornya 35, tanggal sekian, total belinya itu 3.500.000, total 4 total pembelian 7 biji tadi. Terus penjualan sama, kita nilai total jualnya tanggal sekian, totalnya. Nah, lalu kita masuk di stok, taruh di laporan akhir stok baru, jumlahnya ada 4, karena pembelian kita 7 biji, terus penjualannya 3, maka 7 4, jadi jumlahnya ada 4 biji. Oke,
Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai program inventor barang untuk proyek UAS semester 5 program lanjutan. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.